Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisyarah dengan NIM 2303200063. Di sini akan mencoba menyampaikan materi mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Eh, di mana bagian pertama ini kita akan membahas tentang manajemen krisis dalam advokasi agribisnis, yang tujuannya itu untuk memahami konsep dan jenis-jenis krisis. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana melakukan komunikasi persuasif, menyusun pesan advokasi yang efektif, hingga menggunakan storytelling berbasis data dalam menyampaikan suatu isu agribisnis. Semua kemampuan tersebut bertujuan agar pesan yang kita sampaikan mampu mempengaruhi cara berpikir masyarakat maupun pembuatan kebijakan. Namun, muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana jika di tengah proses advokasi itu justru terjadi sebuah krisis? Misalnya, ketika organisasi petani sedang memperjuangkan kenaikan harga gabah, tiba-tiba muncul berita di media sosial yang menyatakan bahwa petani sengaja menimbun beras agar harganya naik. Berita tersebut belum tentu benar, tetapi karena menyebar dengan sangat cepat, masyarakat mulai percaya. Akibatnya, citra petani menjadi buruk. Pemerintah mendapat tekanan dari masyarakat untuk segera mengambil kebijakan tertentu, bahkan sebelum fakta sebenarnya diketahui. Atau bayangkan situasi lain, sebuah organisasi petani sedang memperjuangkan kebijakan ekspor kopi Indonesia. Tiba-tiba muncul isu bahwa kopi dari daerah tersebut mengandung zat berbahaya. Walaupun berita tersebut ternyata tidak benar, konsumen mulai ragu untuk membeli kopi. Eksportir kehilangan pembeli, dan harga kopi di tingkat petani turun drastis. Dalam kedua contoh tersebut, masalah utama bukan lagi mengenai bagaimana menyampaikan pesan advokasi, tetapi bagaimana menyelamatkan kepercayaan publik terhadap organisasi maupun komoditas yang diperjuangkan. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Materi ini menjadi sangat penting karena dalam era digital seperti sekarang, sebuah isu dapat menyebar ke seluruh Indonesia hanya dalam hitungan menit. Jika organisasi tidak memiliki kemampuan mengelola krisis, maka perjuangan advokasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun dapat rusak hanya karena satu informasi yang salah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa agribisnis, kita tidak hanya dituntut untuk menyusun program, membuat analisis ekonomi, atau memahami budidaya pertanian, tetapi juga harus memiliki kemampuan menghadapi situasi krisis secara profesional. Inilah salah satu kompetensi yang akan membedakan seorang praktisi agribisnis biasanya dengan orang yang memimpin organisasi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Baik. Nah, apa itu manajemen krisis? Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar tentang manajemen krisis ini ya. Berdasarkan PPT ini, manajemen krisis dalam konteks advokasi adalah serangkaian proses dan tindakan yang dirancangkan untuk mempersiapkan, merespon, serta memulihkan keadaan setelah terjadi suatu peristiwa yang dapat merugikan tujuan advokasi, kredibilitas organisasi, maupun kelompok yang diwakili. Tujuan akhirnya adalah meminimalkan dampak negatif, bahkan jika memungkinkan mengubah krisis menjadi sebuah peluang. Kalau kita perhatikan definisi tersebut, terdapat 3 kata kunci yang sangat penting. Yang pertama adalah mempersiapkan. Artinya, organisasi tidak boleh menunggu krisis datang baru mulai berpikir apa yang harus dilakukan. Sama seperti petani yang menyiapkan benih sebelum musim tanam, organisasi juga harus memiliki rencana sebelum menghadapi krisis. Yang kedua adalah merespons. Ketika krisis benar-benar terjadi, organisasi harus mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat, terkoordinasi. Dalam kondisi krisis, waktu merupakan faktor yang sangat menentukan. Semakin lama organisasi itu diam, semakin besar peluang munculnya berbagai spekulasi yang justru memperburuk keadaan.
Yang ketiga adalah memulihkan. Banyak orang menganggap bahwa krisis selesai ketika berita negatif sudah tidak lagi muncul di media. Padahal tidak demikian. Krisis baru benar-benar selesai apabila kepercayaan masyarakat telah kembali. Oleh karena itu, setelah krisis mereda, organisasi masih harus melakukan berbagai langkah untuk membangun kembali citra dan kredibilitasnya. Dengan kata lain, manajemen krisis bukan hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang mencegah api muncul dan memperbaiki keadaan setelah api berhasil dipadamkan. Nah, mengapa krisis sangat berbahaya dalam advokasi? Sekarang mari kita pikirkan bersama. Mengapa sebuah krisis dapat menjadi ancaman yang sangat besar bagi kegiatan advokasi? Jawabannya, karena advokasi dibangun dari dasar kepercayaan. Bayangkan ada sebuah organisasi petani yang selama bertahun-tahun dikenal jujur, aktif membantu masyarakat, dan selalu menyampaikan data yang akurat. Organisasi tersebut telah memperoleh kepercayaan dari pemerintah maupun masyarakat. Kemudian, suatu hari muncul berita di media sosial yang menyatakan bahwa organisasi tersebut menerima dana ilegal. Meskipun berita tersebut ternyata tidak benar, masyarakat mulai meragukan organisasi tersebut. Apa yang terjadi? Pemerintah mulai berhati-hati menerima usulan mereka. Media mulai memberitakan sisi negatif organisasi. Masyarakat mulai kehilangan simpati. Padahal mungkin organisasi tersebut tidak melakukan kesalahan apapun. Inilah yang disebut bahaya sebuah krisis. Seringkali yang paling cepat menyebar bukanlah fakta, tetapi persepsi. Dalam komunikasi, dikenal sebuah ungkapan, persepsi publik seringkali lebih cepat terbentuk daripada kebenaran. Artinya, ketika masyarakat sudah lebih dahulu mempercayai informasi yang salah, maka organisasi membutuhkan usaha yang jauh lebih besar untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Karena itu, setiap organisasi advokasi harus memiliki kemampuan mengelola persepsi publik melalui komunikasi yang baik. Krisis tidak selalu berasal dari kesalahan organisasi. Banyak orang berpikir bahwa krisis hanya terjadi ketika organisasi melakukan kesalahan. Padahal kenyataannya tidak demikian. Krisis dapat muncul dari berbagai sumber, misalnya karena perubahan kebijakan pemerintah, karena bencana alam, karena kesalahan pemberitaan media, karena hoaks di media sosial, bahkan karena komentar seseorang yang kemudian menjadi viral. Artinya organisasi yang bekerja dengan sangat baik pun tetap memiliki kemungkinan menghadapi krisis. Yang membedakan bukanlah apakah organisasi mengalami krisis atau tidak. Yang membedakan adalah bagaimana organisasi tersebut bisa menghadapi krisis. Ada organisasi yang mampu bangkit bahkan menjadi lebih dipercaya setelah krisis. Namun, ada pula organisasi yang akhirnya kehilangan reputasi karena salah mengambil keputusan. Contoh krisis pertama, berita hoaks mengenai harga pangan. Sekarang kita masuk pada contoh-contoh krisis yang dijelaskan dalam PowerPoint ini ya. Contoh pertama adalah berita hoaks mengenai harga pangan. Teman-teman tentu menyadari bahwa saat ini media sosial menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Masalahnya adalah tidak semua informasi yang beredar merupakan informasi yang benar. Misalnya, tiba-tiba muncul sebuah unggahan yang mengatakan mulai minggu depan harga beras akan naik 2 kali lipat karena stok nasional habis. Nah, belum tentu informasi tersebut benar, namun masyarakat yang membaca informasi tersebut mulai panik. Mereka membeli beras dalam jumlah besar. Pedagang ikut menaikkan harga. Media mulai memberitakan kepanikan masyarakat. Padahal sebenarnya stok beras nasional masih mencukupi atau masih dalam ambang batas aman. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi petani menghadapi situasi yang sangat sulit. Jika mereka diam, masyarakat menganggap informasi tersebut benar. Jika mereka memberikan klarifikasi tanpa data, masyarakat juga belum tentu percaya. Oleh karena itu, organisasi harus segera mengumpulkan fakta
kemudian berkoordinasi dengan pemerintah, kemudian memberikan penjelasan kepada masyarakat berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari contoh ini, kita belajar bahwa kecepatan dalam memberikan informasi yang benar sangat menentukan keberhasilan penanganan krisis. Contoh krisis kedua adalah kebijakan pemerintah yang datang secara mendadak. Sebagai contoh, pemerintah secara mendadak melarang ekspor suatu komoditas pertanian. Mengapa kebijakan seperti ini menjadi krisis? Nah, karena banyak pelaku usaha telah membuat kontrak dengan pembeli dari luar negeri. Petani sudah menanam, perusahaan sudah melakukan investasi, eksportir telah menyiapkan untuk pengiriman. Namun ketika kebijakan berubah secara mendadak, seluruh rantai pasok itu terganggu. Dalam kondisi seperti ini, organisasi advokasi harus mampu menjadi jembatan komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha. Mereka tidak boleh hanya menyampaikan protes. Mereka juga harus memberikan solusi. Misalnya melalui usulan masa transisi, pemberian kompensasi, atau penyusunan regulasi baru yang lebih adil. Dengan demikian, advokasi tetap berjalan secara konstruktif. Contoh krisis yang ketiga, itu pencemaran nama baik komoditas. Misalnya suatu saat muncul kampanye bahwa produk tertentu berbahaya bagi kesehatan atau merusak lingkungan. Padahal, belum ada bukti ilmiah yang kuat tentang apa dampaknya. Konsumen mulai takut membeli, harga komoditasnya turun, petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Dalam situasi seperti ini, organisasi advokasi tidak boleh terpancing emosi. Mengapa harus menjawab menggunakan penelitian ilmiah, data laboratorium, serta pendapat para ahli? Mengapa? Karena opini tidak dapat dikalahkan dengan opini. Opini hanya dapat diluruskan melalui fakta yang kredibel. Contoh krisis yang keempat yaitu kegagalan program berskala besar. Krisis juga dapat muncul ketika suatu program pertanian berskala besar tidak berjalan sesuai dengan harapan. Misalnya, pemerintah meluncurkan sebuah program untuk meningkatkan produksi pangan di suatu daerah. Pada awalnya, banyak organisasi mendukung program tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai kendala sehingga hasilnya tidak sesuai target. Situasi seperti ini dapat memunculkan krisis kepercayaan masyarakat. Masyarakat di sini akan mulai mempertanyakan mengapa program tersebut gagal, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah kebijakan yang diambil itu sudah tepat. Bagi organisasi advokasi, kondisi seperti ini menuntut sikap yang profesional. Mereka tidak boleh hanya menyalahkan satu pihak, tetapi harus memberikan evaluasi yang objektif berdasarkan fakta di lapangan. Dengan pendekatan tersebut, advokasi akan dipandang sebagai upaya mencari solusi, bukan sekedar mencari kesalahan. Contoh krisis yang kelima, serangan personal terhadap tokoh advokasi. Krisis tidak selalu menyerang organisasi. Kadang yang diserang justru pemimpinnya. Misalnya, seorang tokoh petani yang selama ini aktif memperjuangkan kesejahteraan petani, tiba-tiba menjadi sasaran fitnah atau tuduhan yang belum tentu benar. Mengapa ini berbahaya? Karena masyarakat sering mengidentikan organisasi dengan pemimpinnya. Ketika pemimpin kehilangan kepercayaan, organisasi juga ikut terdampak. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki sistem yang baik, sehingga seluruh kegiatan tidak bergantung pada satu orang saja. Selain itu, setiap tuduhan harus direspons secara profesional melalui jalur komunikasi yang tepat dan berdasarkan bukti yang jelas. Setelah kita membahas berbagai contoh krisis, saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir, misal kalian menjadi ketua organisasi petani. Suatu hari, muncul berita viral yang mengatakan bahwa beras hasil panen kelompok tani kalian mengandung zat berbahaya. Nah, padahal berita tersebut itu tidak benar.
Apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan marah di media sosial? Apakah kalian akan membalas komentar satu persatu? Ataukah kalian akan mengumpulkan bukti ilmiah, menghubungi pihak berwenang, dan memberikan klarifikasi resmi? Nah, karena dalam situasi krisis, keputusan yang diambil dalam beberapa jam pertama seringkali menentukan apakah organisasi akan berhasil mempertahankan kepercayaan publik atau justru kehilangan reputasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Dari pembahasan hari ini, kita bisa simpulkan bahwa manajemen krisis ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses advokasi agribisnis. Krisis dapat muncul kapan saja, baik karena hoax, perubahan kebijakan, serangan terhadap komoditas, kegagalan program, maupun serangan terhadap tokoh advokasi. Yang paling penting bukanlah bagaimana menghindari krisis, melainkan bagaimana organisasi bisa mempersiapkan diri, merespons secara cepat dan tepat, serta memulihkan kembali kepercayaan publik setelah krisis terjadi. Pemahaman inilah yang menjadi fondasi sebelum kita mempelajari strategi teknis menghadapi penolakan, ancaman, dan misi formasi pada bagian berikutnya. Strategi menghadapi penolakan, ancaman, dan misinformasi dalam advokasi agribisnis. Pada bagian pertama tadi, kita telah memahami bahwa krisis dapat muncul kapan saja, bahkan ketika organisasi sudah bekerja dengan baik. Kita juga telah melihat bahwa krisis tidak selalu berasal dari kesalahan organisasi atau hoax. Hoax, perubahan kebijakan pemberitaan media, hingga serangan terhadap tokoh advokasi dapat menjadi pemicu munculnya krisis. Namun, muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Apa yang harus dilakukan ketika krisis benar-benar terjadi? Inilah yang sering menjadi kelemahan banyak organisasi. Mereka mengetahui bahwa sedang terjadi krisis, tetapi tidak memiliki rencana untuk menghadapinya. Akibatnya, keputusan yang diambil seringkali berdasarkan emosi, bukan berdasarkan strategi. Bayangkan sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah laut. Ketika cuaca cerah, semua orang dapat mengendalikan kapal dengan mudah. Akan tetapi, ketika badai datang, nahkoda yang baik akan tetap tenang, mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mampu membawa kapal menuju tempat yang aman. Begitu pula dalam advokasi agribisnis. Krisis adalah badai yang tidak selalu dapat dihindari. Yang membedakan organisasi yang kuat dan organisasi yang lemah adalah cara mereka menghadapi badai tersebut. Hari ini, kita akan mempelajari langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan ketika menghadapi penolakan, ancaman, maupun misinformasi. Nah, mengapa organisasi harus memiliki strategi krisis? Banyak organisasi berpikir bahwa mereka cukup bekerja dengan baik sehingga tidak perlu menyiapkan rencana terhadap menghadapi krisis. Padahal kenyataannya berbeda. Organisasi yang paling siap menghadapi krisis justru bukan organisasi yang paling sering mengalami masalah, melainkan organisasi yang sadar bahwa setiap organisasi pasti memiliki risiko. Coba bayangkan sebuah rumah sakit. Mereka tentu berharap tidak pernah terjadi kebakaran. Namun mengapa mereka tetap memiliki jalur evakuasi? Mengapa mereka tetap melakukan simulasi kebakaran? Mengapa tersedia alat pemadam api di banyak sudut rumah sakit? Karena mereka memahami bahwa kesiapan itu jauh lebih murah dibandingkan kerugian akibat tidak siap. Prinsip yang sama berlaku dalam advokasi. Sebuah organisasi petani mungkin berharap tidak pernah muncul berita palsu mengenai produknya. Namun, apabila suatu hari berita tersebut benar-benar muncul, organisasi yang telah memiliki strategi akan bergerak jauh lebih cepat dibandingkan organisasi yang baru mulai berdiskusi mengenai apa yang harus dilakukan. Di sini pentingnya manajemen krisis. Langkah pertama yaitu untuk membentuk tim krisis. Tim ini terdiri dari juru bicara,
ahli komunikasi, ahli hukum jika diperlukan, dan perwakilan dari kelompok yang diadvokasi. Tim tersebut harus memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara cepat. Mengapa harus ada tim khusus? Karena ketika krisis terjadi, organisasi tidak memiliki banyak waktu untuk berdiskusi terlalu lama. Jika setiap keputusan harus menunggu rapat besar atau persetujuan dari banyak pihak, maka organisasi akan kehilangan momentum. Dalam dunia komunikasi krisis, terdapat ungkapan bahwa kecepatan seringkali sama pentingnya dengan kebenaran. Artinya, informasi yang benar tetapi terlambat disampaikan dapat kalah oleh informasi yang salah tetapi menyebar lebih cepat. Mari kita gunakan ilustrasi sederhana. Bayangkan muncul sebuah video di media sosial yang menuduh salah satu kelompok tani mencampurkan bahan kimia berbahaya ke dalam produk sayuran mereka. Dalam waktu 2 jam, video tersebut ditonton oleh ratusan ribu orang. Apa yang harus dilakukan? Jika organisasi tidak memiliki tim krisis, kemungkinan besar setiap pengurus akan memberikan pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan jangan ditanggapi, ada yang ingin langsung melapor ke polisi, ada yang ingin membalas komentar satu persatu, ada pula yang ingin membuat konferensi pers. Akibatnya tidak ada keputusan yang jelas. Sebaliknya, apabila organisasi telah memiliki tim krisis, seluruh proses akan berjalan lebih terstruktur. Juru bicara mulai menyiapkan pernyataan resmi, tim komunikasi memantau perkembangan isu di media sosial, tim hukum mempelajari apakah terdapat unsur pencemaran nama baik. Sementara itu, tim lapangan mengumpulkan bukti mengenai kondisi yang sebenarnya. Dengan pembagian tugas tersebut, organisasi dapat bergerak secara cepat dan terkoordinasi. Nah, siapa saja yang harus masuk ke dalam tim krisis? Pertanyaan berikutnya adalah mengapa anggota tim krisis tidak hanya terdiri dari satu orang? Karena setiap krisis memiliki dimensi yang berbeda-beda. Juru bicara diperlukan agar informasi yang keluar dari organisasi tersebut tetap konsisten. Kemudian ahli komunikasi itu bertugas untuk menyusun strategi penyampaian pesan sehingga tidak memperburuk situasi. Ahli hukum diperlukan apabila krisis berkaitan dengan fitnah, pencemaran nama baik, atau persoalan hukum lainnya. Sementara itu, perwakilan kelompok petani diperlukan agar setiap keputusan tetap sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Bayangkan apabila organisasi hanya mengandalkan satu orang, ketika orang tersebut sedang tidak dapat dihubungi, seluruh proses penanganan krisis tentu akan terhambat. Karena itu, organisasi yang profesional itu selalu membangun sistem bukan bergantung pada individu, namun kelompok. Langkah kedua, itu pemantauan dan deteksi dini. Setelah memiliki tim krisis, langkah berikutnya adalah melakukan pemantauan dan deteksi dini terhadap berbagai isu yang berkembang di media massa maupun media sosial. Pembahasan ini menjelaskan bahwa organisasi harus aktif memantau pemberitaan media digital serta menggunakan alat social listening untuk mengetahui munculnya isu negatif, hashtag tertentu, atau perubahan sentimen publik sedini mungkin. Nah, mengapa deteksi dini itu sangat penting? Mari kita gunakan analogi di bidang kesehatan. Seorang pasien mengetahui penyakitnya sejak awal, biasanya memiliki peluang sembuh itu jauh lebih besar dibandingkan pasien yang baru memeriksakan diri ketika penyakitnya sudah parah. Hal yang sama itu terjadi pada organisasi, teman-teman. Semakin cepat sebuah isu diketahui, maka semakin mudah pula mengatasinya. Sebaliknya, jika organisasi baru menyadari adanya krisis setelah berita tersebut viral, maka upaya penanganannya akan jauh lebih sulit. Sebagai contoh, sebuah unggahan yang berisi informasi salah
informasi salah mengenai kualitas suatu komoditas, mungkin pada awalnya hanya dibagikan oleh beberapa akun. Jika sejak awal organisasi segera memberikan klarifikasi berdasarkan data, penyebaran informasi tersebut dapat dihentikan. Namun, apabila dibiarkan selama beberapa hari, informasi tersebut mungkin telah dipercaya oleh ribuan orang sehingga proses pemulihan menjadi jauh lebih berat. Karena itu, organisasi tidak boleh hanya bekerja ketika krisis itu sudah besar. Mereka juga harus rajin memantau percakapan publik agar potensi masalah dapat dikenali sejak dini. Langkah ketiga yaitu penilaian dan analisis krisis. Setelah krisis terdeteksi, jangan terburu-buru memberikan respons. Langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap krisis. Nah, pembahasan ini mengarahkan organisasi untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Apa sumber krisis? Kemudian seberapa luas dampaknya? Siapa yang terdampak? Apa fakta yang sebenarnya? Dan apakah informasi tersebut merupakan kritik yang valid atau sekedar hoax? Mengapa analisis sangat penting? Karena tidak semua informasi negatif harus diperlakukan dengan cara yang sama. Misal, ada seorang konsumen yang mengeluh karena kualitas produk menurun. Jika keluhan tersebut memang benar, maka organisasi harus mengetahui masalah dan segera memperbaikinya. Namun, jika informasi yang beredar ternyata merupakan berita palsu yang sengaja dibuat untuk menjatuhkan organisasi, maka pendekatan yang dilakukan tentu berbeda. Dalam situasi ini, organisasi harus fokus pada klarifikasi dan penyampaian bukti. Perbedaan antara kritik dan hoax harus dipahami dengan baik. Kritik adalah masukan yang didasarkan pada fakta dan bertujuan memperbaiki keadaan. Sedangkan hoax adalah informasi yang salah atau sengaja dipelintir sehingga menyesatkan masyarakat. Apabila organisasi gagal membedakan keduanya, mereka dapat mengambil keputusan yang keliru. Misalnya, kritik yang sebenarnya itu membangun justru dibalas dengan kemarahan. Sebaliknya, hoax yang seharusnya segera diluruskan malah dibiarkan karena dianggap hanya sebagai pendapat biasa. Kemudian, kita lanjut lagi. Langkah keempat yaitu menyusun pesan kunci. Setelah mengetahui akar masalah, organisasi harus menyusun pesan kunci. Nah, menurut pembahasan kita hari ini tuh pesan tersebut itu harus jelas, ringkas, akurat, konsisten, kemudian berfokus pada fakta, mengoreksi misinformation, dan menghindari bahaya yang emosional maupun defensif. Disinilah kita kembali mengingat materi pada pertemuan sebelumnya mengenai komunikasi persuasif. Dalam situasi krisis, banyak organisasi melakukan kesalahan karena terbawa emosi. Mereka merasa diserang sehingga pernyataan yang dikeluarkan justru bernada amarah, menyalahkan pihak lain, menggunakan kata-kata yang memancing konflik. Padahal tujuan utama komunikasi krisis bukanlah memenangkan perdebatan. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan publik. Sebagai contoh, bayangkan muncul isu bahwa produk sayuran terdiri dari suatu kelompok tani mengandung pestisida berlebihan. Pernyataan seperti itu semua fitnah, jangan percaya media. Tidak akan menyelesaikan masalah jika seperti itu. Sebaiknya pesan itu lebih tepat adalah kami memahami kekhawatiran masyarakat berdasarkan haji uji laboratorium yang kami lakukan oleh lembaga berwenang, produk kami memenuhi standar kemampuan pangan. Kami juga membuka kesempatan bagi pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan bersama sebagai bentuk transparansi.
Baik, kesimpulan yang kedua ini bisa kita simpulkan bahwa menghadapi penolakan, ancaman maupun misinformasi tidak hanya dilakukan secara spontan. Organisasi harus memiliki strategi yang jelas, dimulai dari pembentukan tim krisis, pemantauan isu secara berkelanjutan, analisis yang mendalam terhadap sumber dan dampak krisis, hingga penyusunan pesan kunci yang jelas, akurat, dan konsisten. Setiap langkah tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam menjaga kepercayaan publik. Pada bagian berikutnya, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana memberikan respon yang cepat, melawan hoax secara efektif, melakukan evaluasi setelah krisis, serta menyusun pernyataan resmi dan klarifikasi di media sosial, sehingga penanganan krisis ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan profesional. Namun sebelum itu, kita akan masuk dulu kepada bagian studi kasus. Sebentar. Nah, studi kasusnya ini yaitu manajemen krisis pada isu minyak goreng di Indonesia. Oke. Hampir semua persoalan besar dalam sektor agribisnis selalu melibatkan komunikasi krisis ya. Krisis itu bukan hanya persoalan produksi, bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pada bagian ini kita akan membahas sebuah kasus yang pernah menjadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia, yaitu krisis minyak goreng pada tahun 2022. Mengapa kasus ini dipilih? Karena kasus ini memperlihatkan bagaimana sebuah persoalan agribisnis itu dapat berkembang menjadi krisis nasional apabila komunikasi, kemudian koordinasi, dan penyampaian informasi tidak berjalan secara optimal. Nah, melalui studi kasus ini, kita akan mencoba menerapkan seluruh materi yang telah dipelajari dari bagian pertama sampai pada bagian ini. Yang pertama, mengenali kasus. Nah, teman-teman tentu masih ingat ya situasi yang beberapa tahun yang lalu. Saat itu masyarakat di berbagai daerah mengalami kesulitan memperoleh minyak goreng. Kalaupun tersedia, itu harganya jauh lebih mahal dibandingkan biasanya. Di berbagai tempat muncul antrian yang cukup panjang. Bahkan ada masyarakat yang harus berpindah dari satu toko itu ke toko lain hanya untuk mendapatkan 1 atau 2 liter minyak goreng lah. Media sosial dipenuhi berbagai informasi, ada yang mengatakan stok minyaknya habis, ada yang mengatakan terjadi penimbunan, ada pula yang mengatakan bahwa seluruh produksi minyak sawit Indonesia diekspor, sehingga masyarakat tidak memperoleh minyak goreng. Akibat banyaknya informasi tersebut, banyak masyarakat menjadi bingung. Sebenarnya mana informasi yang benar? Mana informasi yang sebenarnya bisa dipercaya? Mana yang hanya dugaan dan mana yang merupakan kabar hoax? Situasi seperti inilah yang disebut sebagai krisis komunikasi. Bukan hanya karena barang menjadi langka, tetapi karena masyarakat kehilangan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Nah, mengapa kasus ini menjadi krisis? Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali berpikir, mengapa kelangkaan minyak goreng berubah menjadi krisis nasional? Bukankah kelangkaan barang pernah terjadi sebelumnya? Jawabannya karena terdapat beberapa faktor yang terjadi secara bersamaan. Pertama, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang hampir seluruh masyarakat Indonesia itu pakai gitu. Artinya, ketika terjadi gangguan pasokan, dampaknya langsung dirasakan oleh jutaan orang. Kedua, informasi yang beredar itu sangat banyak. Sebagian benar, sebagian belum tentu benar, sebagian lagi hoax, dan lain sebagainya lah. Nah, yang ketiga, itu media sosial mempercepat penyebaran informasi. Dalam hitungan menit
satu video mengenai antrian minyak goreng itu dapat dilihat oleh jutaan orang. Keempat, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan. Ketika kepercayaan menurun, kepanikan pastinya akan meningkat. Orang membeli lebih banyak daripada kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, stok semakin habis. Fenomena ini dikenal sebagai panic buying. Padahal belum tentu jumlah produksi itu benar-benar habis, artinya krisis tersebut bukan hanya disebabkan oleh persoalan distribusi, tetapi juga dipengaruhi oleh komunikasi. Nah, di sini saya ingin sedikit bercerita mengenai panic buying ini. Di daerah saya sendiri, itu di Provinsi Aceh bagian tengah, itu sempat terjadi panic buying di tahun 2020, di tahun 2025 akhir sampai 2026, mengenai 2026 lah, tahun 2026 ini itu mengenai BBM yang sempat menjadi krisis juga, yang bukan hanya dirasakan di satu provinsi, ada beberapa provinsi dan termasuk di provinsi saya tinggal itu terjadi panik buying, masyarakatnya itu terjadi panik buying. Dan saya sendiri itu merasakan menghadapi antrian BBM yang cukup panjang dan dengan segala cara untuk bisa mendapatkan minyak itu berlebih untuk dijadikan stok gitu. Bahkan di daerah saya itu kan Aceh bagian tengah, banyak masyarakat dari wilayah saya yang rela untuk mengunjungi daerah tetangga seperti Aceh Utara untuk membeli minyak BBM agar bisa membeli dalam jumlah yang banyak menggunakan jerigen dan alternatif lainnya lah yang diperbolehkan seperti itu. Yang seharusnya stok itu aman, jadi semakin tidak aman akibat dari informasi yang terus beredar tiap harinya memberitakan bahwasanya antrian di pom bensin A seperti ini, antrian ini, kemudian pom bensin ini sudah kosong, sudah tidak ada ini. Terus banyak berita juga yang menyebarkan bahwa minyak kita tinggal sekian, minyak kita tidak ada lagi dan lain sebagainya. Kemarin itu dipengaruhi juga oleh ditutupnya Selat Hormuz yang adanya juga kenaikan harga BBM, kemudian akibat after bencana juga, di mana dan Indonesia itu tidak memiliki penampung BBM yang besar sehingga kapasitasnya itu hanya bisa menyebarkan minyak itu untuk 20 hari dan lain sebagainya. Berita-berita seperti itulah yang kemudian menggiring banyak opini dan timbulnya berita-berita hoax yang akhirnya membuat kepanikan yang sangat luar biasa di tengah masyarakat. Begitu. Nah, kita lanjutkan ya. Itu tadi sedikit melengkapi studi kasus yang menyinggung dan saya pernah merasakan di posisi itu. Jika menjadi tim manajemen krisis, sekarang bayangkan kita ini adalah tim komunikasi pada sebuah organisasi yang memiliki petani kelapa sawit. Tugas kita adalah menjaga agar masyarakat memperoleh informasi yang benar. Apa yang akan kita lakukan? Apakah langsung membuat konferensi pers? Tentu tidak ya. Apakah langsung menyalahkan pemerintah? Pemerintah tidak bekerja dengan semaksimal mungkin. Pemerintah begini, begitu. Ya, tidak membatasi juga diri untuk menjadi seseorang yang krisis dan kritis terhadap pemerintah. Apakah langsung membantah semua informasi? Tentu itu bukan langkah awal yang harus spontan dilakukan. Mari kita terapkan materi yang telah kita pelajari, yaitu membentuk tim krisis. Hal pertama yang dilakukan adalah membentuk tim krisis. Dalam tim tersebut terdapat juru bicara, ahli komunikasi, perwakilan petani, kemudian ada ahli hukum, serta pihak yang memahami kondisi pasar. Mengapa harus ada pembagian tugas? Karena setiap orang itu memiliki keahlian yang berbeda-beda. Juru bicara bertugas menyampaikan informasi kan. Ahli komunikasi mengatur strategi dalam menyampaikan pesan. Tim lapangan itu tugasnya mengumpulkan fakta. Ahli hukum memastikan seluruh komunikasi tidak menimbulkan masalah baru secara hukum.
Dengan adanya pembagian tugas, organisasi tidak bekerja secara sendiri-sendiri. Nah, yang langkah kedua yaitu mengumpulkan fakta. Langkah berikutnya, inilah kesalahan yang sering dilakukan masyarakat ya. Banyak orang langsung percaya terhadap informasi pertama yang mereka baca. Ya, tidak heran. Padahal dalam komunikasi krisis, fakta itu harus selalu didahulukan daripada opini. Misalnya, ada tim menemukan fakta sebagai berikut ya. Produksi minyak sawit nasional sebenarnya masih berjalan. Beberapa daerah itu mengalami keterlambatan distribusi. Sebagian masyarakat membeli minyak goreng dalam jumlah besar karena khawatir kehabisan. Media sosial itu memperbesar kepanikan. Semua fakta tersebut kemudian diverifikasi kepada berbagai pihak. Mengapa? Karena satu data yang salah itu dapat memperburuk keadaan. Langkah yang ketiga itu menyusun pesan utama. Sekarang kita masuk pada materi komunikasi. Apakah organisasi harus menjelaskan semua data kepada masyarakat? Belum tentu juga. Masyarakat itu membutuhkan pesan yang sederhana. Misalnya, kami memahami kekhawatiran masyarakat, Bapak Ibu, mengenai ketersediaan minyak goreng. Berdasarkan hasil koordinasi dengan berbagai pihak, distribusi sedang diperbaiki dan masyarakat dihimbau membeli sesuai kebutuhan agar seluruh warga dapat dan memperoleh minyak goreng secara merata. Perhatikan pesan tersebut. Tidak ada kalimat yang menyalahkan masyarakat, tidak ada kalimat yang menyerang pihak lain. Pesan tersebut fokus pada solusi. Inilah yang dimaksud dengan komunikasi krisis. Langkah keempat, menghadapi hoax. Sekarang bayangkan, muncul sebuah unggahan. Semua minyak sawit Indonesia dijual ke luar negeri sehingga rakyat Indonesia sengaja dibiarkan kekurangan minyak goreng. Bagaimana cara menjawabnya? Apakah kita cukup mengatakan itu bohong? Tentu tidak ya. Karena masyarakat itu membutuhkan bukti, lagi-lagi bukti. Maka, organisasi itu perlu menjelaskan bagaimana rantai pasok minyak goreng itu bekerja. Menjelaskan proses produksi, menjelaskan kebijakan distribusi, menjelaskan data yang dimiliki pemerintah, kemudian menyampaikan seluruh informasi tersebut melalui media resmi. Mengapa? Karena dalam komunikasi krisis, hoax itu tidak bisa dilawan dengan emosi. Hoax itu hanya bisa dilawan dengan fakta yang kredibel. Langkah kelima, itu menjaga kepercayaan publik. Tujuan utama komunikasi krisis itu kan sebenarnya bukan sekedar menghentikan berita negatif ya. Tujuan utamanya adalah menjaga kepercayaan masyarakat. Mengapa? Karena ketika masyarakat sudah kehilangan kepercayaan, maka informasi yang benar pun seringkali tidak lagi dipercaya. Bayangkan saja, seorang dokter selama bertahun-tahun masyarakat percaya kepadanya, kemudian suatu hari muncul berita palsu mengenai dokter tersebut. Apabila dokter mampu menjelaskan keadaan sebenarnya secara terbuka dan profesional, maka masyarakat akan bisa kembali percaya. Nah, prinsip yang sama itu berlaku pada organisasi advokasi. Kepercayaan itu merupakan aset yang paling mahal. Kepercayaan dibangun bertahun-tahun, namun dapat hilang hanya dalam beberapa jam apabila komunikasi tidak dikelola dengan baik. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berpikir sebagai seorang praktisi agribisnis. Misalkan besok kita menjadi kalian pemimpin koperasi petani. Kemudian muncul berita viral bahwa produk koperasi kalian itu mengandung bahan berbahaya. Padahal berita tersebut belum tentu benar gitu. Apa yang kalian akan lakukan dalam 1 jam pertama? Bingung ya? Apakah langsung memberikan klarifikasi? Apakah menghubungi pemerintah? Apakah mengumpulkan bukti laboratorium? Apakah menunjuk satu juru bicara? Coba diskusikan. Karena keputusan yang diambil berjam-jam
pada jam-jam pertama seringkali menentukan apakah krisis akan semakin besar atau justru dapat segera dikendalikan. Begitu. Nah, jadi pelajaran yang dapat diambil dari studi kasus minyak goreng ini, pertama, krisis seringkali berkembang bukan hanya karena masalah utama, tetapi karena informasi yang tidak jelas dan komunikasi yang terlambat. Kedua, organisasi yang telah memiliki tim krisis akan lebih siap menghadapi tekanan dibandingkan organisasi yang bekerja tanpa perencanaan. Ketiga, masyarakat akan lebih mudah percaya apabila informasi disampaikan secara terbuka, didukung oleh data, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Keempat, media sosial dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menimbulkan klarifikasi, tetapi juga dapat memperbesar krisis apabila digunakan secara emosional atau tanpa verifikasi. Kelima, setiap krisis itu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi agar organisasi mampu memperbaiki sistem komunikasi, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan kesiagaan menghadapi tantangan di masa depan. Nah, itu tadi di kasus yang bisa saya paparkan. Kemudian kita lengkapi materi kita pada hari ini. Yang belum kita bahas itu pada bagian sebentar. Nah, memberikan respon yang cepat, tepat, dan memulihkan kepercayaan publik. Tadi pada bagian pertama, kita telah memahami apa yang dimaksud dengan manajemen krisis dan mengapa krisis dapat menjadi ancaman besar nih bagi organisasi advokasi agribisnis. Selanjutnya pada bagian kedua, kita membahas bagaimana organisasi harus mempersiapkan diri melalui pembentukan tim krisis, melakukan pemantauan isu, terus menganalisis akar masalah juga, dan menyusun pesan utama. Kemudian tadi kita juga sudah sempat membahas tadi kasus yang memang nyata terjadi di Indonesia, lalu kita kaitkan dengan materi ini. Nah, muncul satu pertanyaan yang sangat penting. Setelah semua persiapan dilakukan, apa ya yang harus dilakukan ketika krisis benar-benar sudah menjadi konsumsi publik? Karena pada kenyataannya, sebagian besar organisasi gagal bukan karena mereka tidak memiliki data, bukan pula karena mereka tidak memiliki tim. Mereka gagal karena terlambat merespon. Nah, dalam era media sosial sekarang, informasi itu dapat menyebar ke seluruh Indonesia hanya dalam hitungan menit. Bayangkan ada seseorang yang mengunggah video mengenai dugaan penggunaan pestisida berlebihan pada salah satu produk pertanian. Video tersebut diunggah pada pukul 8.00 pagi. Pukul 9.00 sudah dibagikan ribuan kali. Pukul 10.00 mulai diberitakan di media online. Pukul 12.00 sudah menjadi pembicaraan nasional. Nah, sekarang bayangkan, organisasi baru memberikan klarifikasi 2 hari kemudian. Apa kira-kira yang terjadi? Kemungkinan besar masyarakat sudah memiliki kesimpulan sendiri. Meskipun klarifikasi tersebut mengubah opini masyarakat, akan menjadi jauh lebih sulit. Inilah mengapa dalam komunikasi krisis terdapat sebuah prinsip yang sangat terkenal. Dalam situasi krisis, kecepatan sangat penting, tapi kecepatan harus tetap disertai dengan kebenaran. Nah, artinya kita tidak boleh asal berbicara hanya karena ingin menjadi yang pertama. Namun, kita juga tidak boleh terlalu lama diam. Tugas organisasi adalah menemukan keseimbangan antara cepat dan akurat. Lanjutkan ya, mengapa respon cepat sangat penting? Mari kita pikirkan lagi.
Bagi masyarakat sering mempercayai informasi yang pertama kali mereka dengar. Karena secara psikologis, manusia cenderung membentuk persepsi sejak awal. Ketika persepsi itu sudah terbentuk, informasi berikutnya seringkali hanya digunakan untuk memperkuat keyakinan yang telah ada. Misalnya, ada berita produk cabai dari daerah X mengandung zat berbahaya. Walaupun beberapa hari kemudian pemerintah menjelaskan bahwa hasil laboratorium menunjukkan cabai tersebut aman dikonsumsi, sebagian masyarakat mungkin tetap merasa takut. Mengapa? Karena informasi pertama itu sudah lebih dahulu membentuk persepsi mereka. Oleh sebab itu, organisasi harus hadir sejak awal, bukan untuk membela diri, tetapi untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar. Diam bukan berarti netral. Dalam komunikasi krisis, diam seringkali ditafsirkan sebagai pengakuan. Nah, prinsip pertama, itu memberikan respon secara cepat. Di dalam pembahasan ini, tujuannya adalah menunjukkan bahwa organisasi memiliki peduli terhadap persoalan yang sedang terjadi dan tidak mengabaikan kekhawatiran masyarakat. Respon awal juga membantu mengurangi munculnya spekulasi serta menjaga kepercayaan publik. Namun perlu dipahami, cepat bukan berarti tergesa-gesa. Seringkali organisasi melakukan kesalahan karena langsung memberikan komentar sebelum mengetahui fakta sebenarnya. Bayangkan seorang wartawan itu bertanya, apakah benar produk kelompok tani Anda mengandung bahan berbahaya? Jika kita langsung menjawab, tidak mungkin, padahal ternyata investigasi belum selesai, maka apabila nanti ditemukan fakta baru, kredibilitas organisasi justru akan turun. Karena itu, respon pertama tidak harus selalu berisi semua jawaban. Kadang kita cukup mengatakan, kami telah mengetahui informasi yang beredar. Saat ini kami sedang melakukan verifikasi bersama pihak terkait. Kami berkomitmen menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka sesegera mungkin. Mengapa pernyataan ini baik? Karena organisasi menunjukkan bahwa mereka tidak menghindari masalah. Mereka juga tidak berspekulasi. Mereka menunjukkan sikap bertanggung jawab. Nah, kapan organisasi harus berbicara? Pertanyaan ini sering muncul. Apakah organisasi harus menunggu semua data selesai baru dikumpulkan? Kemudian kita lanjutkan. Dalam banyak kasus, masyarakat itu tidak menuntut organisasi mengetahui jawaban. Masyarakat hanya ingin mengetahui bahwa organisasi sedang bekerja menyelesaikan masalah. Bayangkan seorang sedang menunggu ambulans. Kemudian yang paling membuat panik bukan karena ambulan datang 5 menit lagi, tapi ketika tidak ada informasi sama sekali. Begitu pula dengan krisis. Kadang masyarakat cukup mendengar, kami sedang menangani masalah ini. Kalimat sederhana terus mampu mengurangi kepanikan. Nah, prinsip kedua, itu menggunakan fakta, bukan emosi. Pembahasan ini kita tekankan bahwa respon harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan pada dugaan, asumsi, ataupun emosi. Mengapa? Karena ketika organisasi sedang diserang, emosi sangat mudah muncul. Ada rasa marah, ada rasa kecewa, ada rasa ingin membalas. Nah, namun lagi-lagi, komunikasi yang didorong oleh emosi hampir seluruhnya menghasilkan masalah yang baru. Mari kita lihat contoh sederhana. Seorang menulis di media sosial, kelompok tani selalu menjual produk berkualitas buruk.
Jika organisasi menjawab, Anda tidak tahu apa-apa, jangan asal bicara. Apa yang akan terjadi? Sebaliknya, jika organisasi menjawab, terima kasih atas masukannya, kami sangat menghargai setiap kritik dari masyarakat. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap produk yang dimaksud dan siap menyampaikan hasilnya secara terbuka. Nah, yang harus diperhatikan itu nada bicara kita harus jauh lebih tenang, lebih profesional, lebih meyakinkan. Mengapa? Karena masyarakat hanya menilai isi pesan. Mereka juga menilai sikap organisasi, organisasi yang tenang, seperti memberikan surat tekanan akan lebih mudah diperoleh. Nah, prinsip ketiga itu salah satu tantangan terbesarnya adalah advokasi modern adalah misinformasi dan hoax. Di pembahasan kali ini kita harus segera mengidentifikasi informasi yang salah, memberikan klarifikasi berbasis fakta, serta memanfaatkan media resmi untuk memastikan masyarakat itu menerima informasi yang benar. Sekarang saya ingin bertanya, menurut teman-teman, apakah semua hoax itu harus dilawan? Jawabannya adalah iya, tetapi harus dengan cara yang tepat. Mengapa? Karena jika kita melawan hoax dengan kemarahan, masyarakat justru akan lebih tertarik pada konflik daripada isi klarifikasinya kita. Misalnya, ada berita, petani sengaja menyimpan gabah agar harga naik. Cara yang salah adalah langsung menuduh semua orang yang menyebarkan berita tersebut. Cara yang benar adalah menjelaskan proses distribusi gabah, memperlihatkan data stok, menunjukkan fakta lapangan, dan jika diperlukan itu menghadirkan ahli yang independen. Dalam komunikasi krisis ada prinsip yang sangat penting. Lawan informasi yang salah, bukan menyerang orangnya. Karena tujuan kita bukan hanya menenangkan pertengkaran. Tujuan kita adalah mengembalikan kebenaran. Nah, media sosial itu teman sekaligus tantangan. Saat ini hampir semua organisasi memiliki akun media sosial. Pertanyaannya, apakah media sosial itu selalu membantu organisasi? Belum tentu. Media sosial seperti pisau, jika digunakan dengan benar itu sangat bermanfaat. Namun jika digunakan secara emosional, justru dapat menebar krisis. Misalnya, admin media sosial merasa kesal membaca komentar masyarakat, kemudian ia membalas dengan nada marah. Nah, apa yang terjadi? Tangkapan layar komentar tersebut akan menyebar lebih cepat daripada klarifikasi organisasi. Akhirnya krisis menjadi semakin besar. Oleh karena itu, akun resmi organisasi harus dikelola secara profesional. Setiap unggahan harus dipikirkan. Setiap kata memiliki dampak. Dalam dunia digital, satu kalimat yang salah dapat bertahan di internet selama bertahun-tahun. Nah, prinsip yang keempat, transparansi. Hal penting lainnya dalam komunikasi krisis adalah transparansi. Mengapa masyarakat lebih mudah mempercayai anggota organisasi yang transparansi? Nah, karena transparansi ini menunjukkan bahwa organisasi tidak sedang menyembunyikan sesuatu. Prinsip kelima adalah evaluasi setelah krisis. Nah, organisasi harus melakukan evaluasi. Evaluasinya bertujuan untuk mengetahui apa penyebab krisis, bagaimana efektivitas merespon yang telah diajarkan, kemudian apa penyebab dan bagaimana efektivitas respon yang telah dilakukan. Apakah kelemahannya, dan bagaimana memperbaiki prosedur agar krisis serupa tidak terulang lagi di masa depan. Nah, mungkin yang dapat saya sampaikan hanya ini saja.
Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dari teman-teman semua dan pendengar dari video ini. Semoga yang saya sampaikan ini ada bagian kecil yang bisa diambil untuk menambah pembelajaran dan ilmu pengetahuan. Saya tutup, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.